Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma sederhana. Jadi sebelum ke videonya, alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Ridzuan dengan NPM 25420201042 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Oke, jadi langsung saja ke videonya. Jadi kita akan membahas tentang algoritma sederhana. Al, eh, Algoritma sederhana yang kita akan bahas pada video kali ini yaitu algoritma penjumlahan. Algoritma penjumlahan. Penjumlahan yang berkaitan dengan deret angka. Biasanya deret angka tersebut kita implementasikan di list atau array. Contohnya sum i sampai 0. Sum i sama dengan 0 sampai n. Itu x1 sama dengan x0 tambah x1 x2 tambah seterusnya tambah xn. Xn itu bisa diberatkan sampai ujungnya x lah. X suku tersebut. Atau sum i sama dengan 0 sampai n itu 2 tambah xi sama dengan 2 tambah x0 tambah 2 tambah x1. Jadi ini sebenarnya sama, cuman variabel kedua atau poin kedua ini dia menggunakan angka 2. Menjumlahkan elemen list. Misalkan kita punya list X, sorry ini dari PPT-nya salah, harusnya ini array X. Array X yang berisi 12, 34, 1, dan 3. Indeksnya itu X. 0, indeks 0 itu 12, indeks 1, 34, dan seterusnya. Jika menggunakan matematika, maka sum sama dengan x0 tambah x1 tambah x2 x tambah x3 tambah x4. Indeksnya itu sum. Indeks 0 itu x ke 0 ditambah x ke 1. Artinya ini ditambah dengan yang ini. Sehingga sum akan bernilai 12 tambah 34 tambah 23 tambah 1 tambah 3 dan sama dengan 73. Jadi ini sum itu artinya penjumlahan ya secara sistematisnya. Jadi ini semua angka yang ada di indeks itu dijumlahkan semua. Notasi algoritma penjumlahan salah. Judul penjumlahan .py. Oke, maaf teman-teman, jadi ini bukan penjumlahan .py, harusnya cpp. Jadi memang dari ppt yang salah. Menjumlahkan list X. Kamusnya itu X sama dengan 12,34,23,1,3, yaitu list dari integer. Algoritmanya I traversal 0 len X. Outputnya X0 tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Traversal ini maksudnya looping atau pengulangan. Jadi kesalahan 1. Kenapa harus menggunakan pengulangan? Yang kedua, jika langsung menghitung output menjadi benar, tetapi jika list X diinputkan oleh user dengan banyak sekali elemen, apakah dihitung manual? Nah, contohnya begini teman-teman. Jika S sama dengan 0, maka S sama dengan maaf teman-teman kalau misalnya jelek, ditambah X
XI. Nah, jadi solusinya yaitu menggunakan variabel penampung. Algoritma penyembelihan dengan variabel penampung atau ide dasarnya. Misalkan kita punya array X yang berisi 12, 3, 4, 2, 3, 1, dan 3. Indeksnya X, indeks 0 nih, 1, 3, 4. Kita punya variabel penampung S dengan nilai awal 0. S-nya itu sama dengan 0. Lakukan pembaharuan nilai pada variabel S di setiap langkah algoritmanya. Jadi contohnya misalkan kita punya yang tadi S-nya tuh kan masih 0 teman-teman. Jadi kita menambahkan X0-nya. X0-nya di sini berapa? Yaitu 12. Berarti S sama dengan S ditambah X0. X0-nya adalah 12. Jadi S sama dengan 0 ditambah 12. Sehingga mendapatkan hasil 12. Dan nilai S yang baru yaitu 12. Nah, nilai S-nya ini udah berubah dari 0 ke 12. Jadi lanjut seterusnya. Ingat ya teman-teman, itu nilai S-nya itu 12. Jadi S pertamanya kan 0. Jadi setelah menggunakan penyebelahan pertama jadi 12. Nah, langkah yang kedua itu ditambah di sebelahnya atau ke X1-nya. Jadi S ditambah X1. Jadi S sama dengan 12. Kan S-nya tadi udah 12 ya. Jadi 12 ditambah 34 sehingga S yang terbaru yaitu 46. Dan seterusnya akan ditambah dengan 46, ditambah dengan 23, ditambah dengan 1 dan ditambah dengan 3. Nah, jadi S yang merubah perbarui nilai S dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai list X yang keempat. Jadi yang terakhir itu hasilnya 73. Jadi S0-nya tadi ditambah dengan semua angka yang ada di sini. Jadi hasilnya 73. Nilai S yang terakhir merupakan solusi sehingga hasil akhir penyebelahan elemen array X adalah 73. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Langkah ke-1 S sama dengan S tambah X0. Langkah kedua S sama dengan S tambah X1. Langkah ketiga S sama dengan S ditambah X2. Langkah keempat dan langkah yang kelima. Jika angka indeks yang berwarna merah diganti dengan suatu variabel yang dapat diulang-ulang, misalnya adalah I, maka sederhananya di dalam pengulangan akan dilakukan ekspresi sebagai berikut. Jadi untuk rumusnya yaitu S sama dengan S ditambah XI. Oke, harus diingat nih teman-teman. Algoritma pertukaran dua variabel. Misalnya kita memiliki A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Bagaimana caranya agar A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Nah, solusinya ada 3, yaitu aritmatika ini terbatas untuk variabel yang bertipe numerik atau berjenis nomor. Dan yang kedua yaitu operasi XOR. Dan yang ketiga variabel penampung. Jadi pada pada slide selanjutnya kita akan membahas ketiga hal ini. Aritmatika terbatas di numerik. Diketahui A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pertanyaan, bagaimana supaya A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Nah, jadi kita di sini sudah mengetahui teman-teman A-nya itu 10 dan B-nya adalah 5. Jadi langsung saja kita masukin di kolom. A-nya adalah 10 dan B-nya adalah 5. Nah, perintah pertama, A sama dengan A ditambah B.
A sama dengan ini harusnya 10 ditambah dengan 5. Berarti posisi nilai A, bentar teman-teman, saya tulis dulu. Jadi A sama dengan 5 ditambah dengan 10. Ini kebalik teman-teman, jadi 10 tambah 5 hasilnya 15. Berarti nilai A otomatis dia berubah jadi 15. Ini pada perintah yang pertama ya. Ini perintah pertama, yang kedua, dan perintah yang ketiga. Nah, nilai B kita belum mengetahui. Ya, langsung ke perintah yang kedua. Yang kedua, B sama dengan A dikurang B. A-nya berapa tadi? 15. 15, nilai B-nya adalah 5. 15 kurang 5 hasilnya adalah 10. Jadi nilai B-nya adalah 10. Nah, di sini nilai masih 5 berubah jadi 10. Dan A-nya sini masih tetap teman-teman pada perintah yang kedua. Lanjut, perintah yang ketiga. A sama dengan A dikurang B. A-nya berapa? A-nya tadi 15. Sekarang dikurang dengan B. B-nya adalah 10. 15 dikurang 10 adalah 5. Jadi A-nya berubah menjadi 5. Dan B-nya adalah tetap jadi 10. Ini untuk nilai A dan ini untuk nilai B. Dan ini perintah 1, 2, dan yang ketiga. Jadi untuk bagi teman-teman yang bertanya apakah perintah ini bisa digunakan kalau urutannya tidak tentu. Misalnya kita menggunakan urutan 1, langsung yang ketiga, dan yang 2 yang terakhir. Itu otomatis inputnya atau hasilnya pasti salah, atau teman-teman, outputnya itu pasti berbeda dengan yang tidak sesuai dengan, atau bisa dibilang dia tidak bertukar lah. Hasilnya tidak sama dengan perintah yang sesuai dengan dijalankan dengan 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat posisinya sudah berubah. Tadi A-nya 10, B-nya 5. Bagaimana supaya A 5? Nah, dan B 10. Baik, yang sekarang yaitu XOR swap, yaitu ide dasar terjemahkan nilai ke dalam bentuk biner, otomatis lakukan saat menggunakan operasi berbasis bit. Kemudian lakukan operasi XOR, contoh X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Jika 10 diterjemahkan ke dalam bentuk biner, itu hasilnya 1010. Nah, kenapa bisa 1010? Nah, dia begini, teman. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Ini hasilnya 1, ini 2, ini 4, dan ini 8. 1010. Hasilnya 1 kali 0, 0, 2 kali 1 2, 4 kali 0 0, dan 8 kali 1 itu 8. Jadi 8 ditambah 2. Jadi 1 kali 0 0, 2 kali 1 2, 4 kali 0 0, 8 kali 1 8, dan 8 tambah 2 hasilnya 10, teman-teman. Dan Y-nya sama. Cuman ininya yang cuma berbeda. 1010, kalau Y-nya itu 0011. Seperti itu. Ntar saya hapus dulu biar tidak ganggu kalian.
Solusinya, oh mohon maaf teman-teman nih. Harusnya di sini tuh bentar, bukan X ya. Sini tuh Y. Nah, solusinya X sama dengan X or Y. Nah, X or Y itu bagaimana lambangnya? X or bisa begini dan bisa begini. Y. Jadi 1 tambah dengan, bentar, ini bukan 1 kali, ya ini teman-teman 1 kali 0. Dia seperti ini. Jika 1 X or 0 itu sama dengan 1. Jika 0 X or 1 hasilnya tetap 1. Dan 0 X or 0 itu hasilnya 0. Dan 1 X or 1 itu hasilnya 1. Jadi 1 X or 0 hasilnya 1. 0. Nah, hasilnya 1. Nol dan 0 hasilnya 0 dan 0 hasilnya 0. Dan 1 dengan 1 atau X or 1 hasilnya 0 ini. Dan 0 dengan 1 hasilnya 1. Dan seterusnya teman-teman. Jadi nilai X-nya itu sebentar, saya hapus dulu. Nilai X-nya itu 1, 0, 1, 0. Dan Y-nya 0, 0, 1, 1. Nah, X-nya sekarang yaitu 1, 0, 0, 1. Dan nilai X-nya tetap 0, 0, 1, 1. Nah, lanjut perintah yang kedua, yaitu Y sama dengan X or Y. Nah, sama seperti tadi penjumlahannya. Begini, ini jumlah, ini bukan jumlah sih, dia XOR ya teman-teman. 1 XOR 0, 0 XOR 0, 0 XOR 1, 1 XOR 1. Hasilnya 10, 10. Nilainya udah berubah menjadi 10, 10. Nah, ini perintah pertama, ini perintah yang kedua. Lanjut perintah yang ketiga, X sama dengan X or Y. Sama seperti tadi cara pasangannya. Jadi nilai X-nya berubah menjadi 0, 0, 1, 1. Dan seperti kalian lihat, posisinya yang pertama X-nya adalah 1, 0, 1, 0. Dan Y-nya 0, 0, 1, 1. Posisinya otomatis kebalik. X-nya adalah 0, 0, 1, 1. Dan Y-nya adalah 1, 0, 1, 0. Dan yang ketiga, menggunakan variabel penampung. Membuat variabel dummy sebagai penampung. Contoh menukar X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3.
Jadi di sini kita menggunakan satu variabel lagi, yaitu temp. Nah, ini X warna oranye dan Y-nya warna biru. Nah, ini ibaratkan teman-teman ya. Dan ini adalah temp. Saya singkat aja karena saya menggunakan mouse jadi agak ribet. Temp. Temp sama dengan X. X-nya nilai, sebentar saya tulis dulu. X-nya itu 10 dan Y-nya adalah 3. Perintah yang pertama, temp sama dengan X. Berarti tempnya itu sama dengan nilai X. Berarti tempnya adalah 10. Nilai X-nya masih tetap 10 dan Y-nya adalah 10. Ini salah, 10 dan Y-nya tetap 3. X sama dengan Y. Perintah pertama. Perintah yang kedua. X-nya sama dengan Y. Jadi nilai X sekarang berubah dari 10 ke 3. Dan nilai Y tetap 3. Dan tempnya tetap 10. Dan perintah yang ketiga, Y sama dengan temp. Y-nya adalah sama dengan temp. Berarti Y-nya otomatis berubah dari 3 jadi nilai temp. Nilai tempnya adalah 10. Dan X-nya tetap 3. Tetap 10. Jadi dari nilai X10 kita lihat hasilnya. Sorry teman-teman. Kita lihat nilai X. Dari 10 hasilnya 3. Ini hasilnya ya di sini. Jadi X-nya sekarang menjadi 3 dan Y-nya menjadi 10. Jadi dia sudah berpindah posisi. Seperti itu untuk penjelasan variabel penampung. Jadi dia menambahkan satu variabel lagi, yaitu temp. Terima kasih teman-teman buat menonton videonya sampai habis. Jadi cukup sekian presentasi kali ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.